Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Dr. Junius Taripar Persauran Huta Barat, SSI MSI, dan juga kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Deni P. Lumbantoruan, MX. Begitu juga kepada Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Freddy Panjaitan, SOS MM. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pengembangan sekolah yang ada di SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama, saya mau menyampaikan pengembangan secara geografis letak SD Negeri 17651 Staka yang terletak bergeografis di perbukitan dan mayoritas masyarakat dengan penghasilan pertanian. Sesuai dengan program yang mau saya sampaikan, saya akan menjabarkan beberapa program perencanaan pengembangan di SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama, saya akan memaparkan maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 17651 Staka meliputi standar pelayanan sekolah yang dibagi berdasarkan 4 bagian. Yang pertama, standar pelayanan publik sekolah. Yang kedua, prosedur dan jenis layanan akademik. Yang ketiga, sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung. Keempat, pengelolaan, pengaduan, evaluasi layanan. Pertama, standar pelayanan publik sekolah SD Negeri 17651 Staka. Visi dan misi pelayanan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, dengan menonjolkan karakter religius, di mana mewujudkan siswa yang beriman melalui penumbuhan penghayatan terhadap ajaran agama, serta pembiasaan doa setiap aktivitas di lingkungan sekolah SD Negeri 17651 Staka. Yang kedua, kualitas prestasi, berkomitmen meningkatkan standar kompetensi lulusan secara berkelanjutan agar siswa mampu meraih juara akademik maupun non-akademik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat nasional. Bagian yang ketiga, pelestarian budaya, menerapkan nilai budaya bangsa melalui penerapan tata krama, salam, santun, sapa, serta penggunaan bahasa yang santun antar seluruh warga sekolah. Yang keempat, pembelajaran disiplin, melaksanakan program bimbingan dan pembelajaran yang intensif serta bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan minimal yang disingkat dengan SPBM sesuai dengan pendidikan kita saat ini. Kedua, prosedur dan jenis layanan akademik. Penerimaan peserta didik baru ada dalam 4 tahapan yang kami laksanakan di sekolah SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama, jalur zonasi. Prioritas utama diberikan kepada calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SD Negeri 17651 Staka, guna pemerataan akses pendidikan di wilayah Dusun Staka, Desa Eksansimun, Kecamatan Tarutung. Yang kedua, ketentuan usia. Calon siswa kelas 1 harus memenuhi batas usia yang ditetapkan, yaitu minimal 6 tahun pada awal pembelajaran, terhitung di tahun 2026 ini, untuk menjamin kesiapan mental dan fisik anak tersebut. Ketiga, syarat administrasi. Orang tua wajib melengkapi dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya, sesuai jadwal pendaftaran yang telah kita informasikan. Yang keempat, jalur afirmasi. Tersedia kota khusus bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas yang terdaftar dalam basis data sosial pemerintah guna memastikan keadilan akses kebutuhan pendidikan bagi para peserta didik. Yang ketiga, sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung yang ada di SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama dibagi dalam 3 bagian. Pertama, kondisi ruang, di mana sekolah Staka memiliki 6 gedung ruang pembelajaran yang terdiri dari ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5.
di mana kelayakan untuk gedung tersebut layak dipakai para peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, rasio belajar. Dengan rasio belajar, rombongan belajar yang rendah hanya 3 siswa, dengan maksimal per rombel 28 siswa. Guru fokus dalam memperhatikan para peserta didik secara individual dan lebih intensif untuk mendukung aktivitas penyampaian kurikulum yang kita laksanakan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Yang ketiga, lingkungan kondusif. Dari letak geografis SD Negeri 17651 Staka, kita terletak di geografis perbukitan yang sejuk, aman, dan jauh dari kebisingan, menjadikan para peserta didik dapat menikmati pembelajaran di dalam kelas dengan konsentrasi penuh tanpa ada hambatan apapun. Dan letak pengembangan sekolah kita itu kurang lebih 1.500 meter kuadrat. Keempat, pengelolaan pengaduan. Di SD Negeri 17651 Staka kita juga membuat beberapa untuk informasi yang bisa mau disampaikan oleh masyarakat, peserta didik, dan orang tua di lingkungan SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama, saluran komunikasi. Kita melalui sekolah SD Negeri 17651 Staka membuat berupa grup WhatsApp bersama orang tua, di mana berfungsi untuk mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan yang harus disampaikan orang tua terhadap guru. Dengan pelayanan, pengaduan, dan layanan tatap muka juga kita mengadakan kemudahan langsung disediakan oleh sekolah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi dan masukan. Yang kedua, prosedur alur. Setiap laporan yang masuk melalui masyarakat, orang tua maupun para elemen yang datang ke sekolah, tim pengelola langsung merespon dan menyampaikan dan menulis berbagai persoalan yang disampaikan dan diteruskan kepada unit terkait untuk mendapatkan solusi dan tepat sasaran. Yang ketiga, transformasi penyelesaian. Bentuk penyelesaian yang kita sampaikan adalah pelapor berhak mendapat informasi yang akurat dan akuntabel yang disampaikan kepada sekolah. Apabila pengaduan tersebut tidak direspon dan tidak ada penyelesaian ke depannya, di mana mereka sebagai bentuk akuntabilitas sekolah dalam menangani setiap permasalahan yang akan muncul. Pembagian di struktural peserta didik, tenaga guru, dan administrasi sekolah. Di sini saya mau memaparkan bahasanya data peserta didik di SD Negeri 17651 Staka, kelas 1, laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang. Kelas 2, jenis kelamin laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang. Kelas 3, laki-laki, jenis kelamin 1 orang, perempuan 4 orang. Kelas 4, laki-laki 1 orang, perempuan 3 orang. Kelas 5, laki-laki 3 orang, perempuan 0. Kelas 6, laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang. Jumlah keseluruhan siswa laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 19 peserta didik. Jumlah keseluruhan siswa perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 14 peserta didik. Fokus di dalam pendataan agama. Para peserta didik yang ada di SD Negeri 17651 Staka, mayoritas keseluruhan siswa beragama Kristen Protestan. Data-data guru. Data-data guru mencakup dari kepala sekolah, guru-guru, tenaga administrasi, dan tenaga guru bidang studi. Pertama, kepala sekolah berjumlah 1 orang, guru kelas berjumlah 6 orang, guru agama Kristen
1 orang, tenaga administrasi 1 orang. Jadi, sesuai dengan jenis kelamin, jumlah guru laki-laki di SD Negeri 17751 Staka berjumlah 1 orang, jumlah guru perempuan berjumlah 7 orang. Jumlah keseluruhan agama yang terdapat pada kepala sekolah guru dan tenaga administrasi Kristen Protestan berjumlah 7 orang. Katolik berjumlah 1 orang. BSP, kita di SD Negeri 17651 Staka menerima BOS per tahun sebesar 31 juta kurang lebih. Kita terima rutinitas secara bertahap yang diberikan bantuan melalui pemerintah pusat ke daerah dan penyampaian ke SD Negeri 17651 Staka. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 17651 Staka terdiri bangunan pembelajaran, bangunan kantor, kepala sekolah dan guru, dan bangunan perumahan guru-guru. Di mana gedung pembelajaran terdiri dari 6 bangunan, memiliki kondisi yang sangat baik. Untuk gedung perumahan dinas guru terdiri dari 2, di mana kondisi rumah dinas guru kita sekarang mengalami kondisi rusak berat. Kamar mandi kita ada 3 bangunan dengan pemetaan 3 petak. Di mana di sana terdapat kamar mandi untuk guru, kamar mandi untuk siswa, dan kamar mandi untuk para tamu-tamu yang datang ke sekolah SD Negeri 17651 Staka. Untuk prasarana, meja pembelajaran yang kita sediakan di SD Negeri 17651 Staka berjumlah 42 meja dengan kondisi baik dan layak pakai untuk para peserta didik. Untuk kursi, kondisi keseluruhan 70 kursi yang masih layak dipakai para peserta didik dengan kondisi bagus. Lanjut, untuk next berikutnya, di sini saya akan menyampaikan pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah ada beberapa pengembangan yang mau kami kembangkan di lingkungan SD Negeri 17651 Staka. Yang pertama, SD Staka berkomitmen menjadi lembaga pendidikan dasar yang unggul, inklusif sebagai pilar pendidikan utama lokal. Yang kedua, fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dusun Staka, di mana menciptakan semangat belajar, menciptakan emosional para peserta didik kita yang membara untuk mencerminkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Untuk tenaga pendidik, kita melakukan kebebasan penuh dalam menentukan atau menambah beberapa materi di dalam proses pembelajarannya untuk mencapai target pengembangan sekolah, memastikan pelajaran yang relevan dan adaptif. 9. Implementasi digitalisasi sekolah yang ada di SD Negeri 17651 Staka. Pertama, kami meningkatkan efisiensi administrasi sekolah melalui sistem digital yang ada saat ini melalui bantuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, melalui digitalisasi pengadaan Smart TV yang kami terima, di mana ini menjadi sebuah fungsi untuk mengoptimalisasi pengelolaan berbagai proses yang akan kami laksanakan. Pengelolaan data maupun operasional yang mau kami sampaikan di SD Negeri 17651 Staka. Yang kedua, kami berkomitmen memperluas sumber belajar bagi siswa dan guru tanpa batas ruang. Penyediaan materi digital berkualitas tinggi, mendukung kemandirian para tenaga pengajar untuk lebih berinovasi tinggi di dalam penyampaian
setiap materi pembelajarannya. Yang keempat, pengelolaan data pendidikan yang terintegrasi untuk sinkronisasi data guru, data siswa, dan sarana prasarana secara real time guna mendukung validitas pelaporan pendidikan. Program unggulan sekolah. SD Negeri 17651 Staka mencakup beberapa program unggulan yang mau kami paparkan. Yang pertama, SD Negeri 17651 Staka menerapkan kurikulum merdeka yang kreatif dan memicu minat belajar secara maksimal. Fokus kami adalah penguatan karakter religius dan pengembangan keterampilan para peserta didik melalui metode pengajaran yang inovatif melalui para tenaga pendidik yang relatif baik. Yang kedua, Staka berfokus pada upaya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan damai agar tercipta minat dan semangat para peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, kami melaksanakan berbagai gabungan teknologi yang berkembang saat ini, salah satunya media-media WhatsApp, Facebook, Instagram, di dalam pendekatan sebuah silaturahmi bagi para peserta didik, orang tua, dan beberapa elemen-elemen masyarakat. Pencapaian target yang mau kami lakukan di SD Negeri 17651 Staka itu secara signifikan menyeluruh tanpa ada terkecuali. Untuk saat ini, sesuai dengan amanah Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati kita melalui Kepala Dinas Pendidikan, menginstruksikan bahwasanya bagaimana peningkatan program Tapayas. Program Tapayas kami berkomitmen di sekolah dengan beberapa elemen tenaga pendidik, kepala sekolah, dan para peserta didik berkomitmen itu ada beberapa komitmen yang mau kami sampaikan. Yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan asri sebagai fondasi utama pendidikan kami untuk mendukung kesejahteraan siswa dalam program Tapayas. Yang kedua, membangun budaya disiplin. Disiplin baru mengimplementasikan kebersihan itu secara konsisten demi kenyamanan dan suasana belajar yang sehat. Tiga, pelaksanakan kegiatan Tapayas ini secara rutin, terus-menerus. Mau tiap hari, dan kesepakatan bersama sesuai dengan rapat kepala sekolah, guru, dan siswa menentukan satu hari dalam satu minggu untuk program Tapayas yang terdapat pada hari Jumat dan melibatkan seluruh elemen yang ada di SD Negeri 17651 Staka. Menanamkan nilai-nilai tanggung jawab terhadap seluruh peserta yang ada di SD Negeri 171 Staka, terlepas dari kepala sekolah, tenaga pengajar, dan para peserta didik, bahwasanya kebersihan itu sebagai budaya yang melekat, yang menciptakan keharusan untuk melaksanakannya. Melalui integrasi, evaluasi berkala, dan penguatan karakter untuk program Tapayas menciptakan kebersihan yang sangat baik untuk menunjang kesehatan bagi semua elemen yang ada di SD Negeri 17651 Staka. Program Tapa Maju yang saat ini disampaikan secara tegas setiap
sekolah-sekolah melalui Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapang Utara. Kami memfokuskan beberapa program Tata Maju SD Negeri 1751 Staka. Di antaranya, satu, membiasakan para peserta didik melaksanakan membaca sebelum proses pembelajaran dimulai di dalam kelas. Yang kedua, kebijaksanaan melalui keputusan bersama membangun menciptakan pojok bacaan interaktif bagi peserta didik di setiap kelas-kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang ketiga, kami menerapkan strategi pengajaran yang menyenangkan untuk memastikan siswa kami dapat memahami konsep matematika dasar dengan metode cepat dan efektif. Menciptakan peserta didik mampu menceritakan pengalaman yang dialaminya melalui bentuk cerita yang dipaparkan di dalam kelas dan disaksikan beberapa teman sejawatnya para peserta didik dan dinilai oleh tenaga pengajar. Pengajaran berhitung yang menyenangkan kami selalu menciptakan agar para peserta didik menarik, memahami, dan dapat bertindak untuk menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik di dalam hal pengembangan interaktifnya di proses pembelajaran di dalam kelas. Prestasi peserta didik, guru, dan sekolah SD Negeri 1751 Staka. Sini saya akan menyampaikan ada beberapa prestasi yang telah disampaikan para peserta didik kita melalui cerdas cermat yang dilaksanakan oleh kecamatan melalui gugus-gugus yang ada di Kecamatan Tarutung. Puji Tuhan, beberapa anak didik kita dapat meraih prestasi di tingkat pembelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Begitu juga para tenaga pengajar, beberapa guru kita mendapat prestasi sebagai guru teladan, guru terbaik yang ada pengembangan di pendidikan di luar sekolah kita. Sebuah motivasi untuk meningkatkan dan mendorong semangat yang elemen yang ada di SD Negeri 1751 Staka. Kami berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang inklusif melalui transformasi fasilitas dan metode pengajaran modern. Ini bertujuan untuk memacu kreativitas guru dan para siswa untuk dapat bersaing tinggi di setiap acara perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kita ke depannya. SD Negeri 1751 Staka melibatkan kolaborasi erat antara sesama sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang baik di dalam peningkatan mutu yang relevan. Data pencapaian akademik, non-akademik, guru, dan siswa yang ada di SD Negeri 1751 Staka. Di sini kami beberapa pencapaian akademik para peserta kita, yaitu pengembangan bakat dan minat siswa yang dapat diimplementasikan di berbagai pertandingan-pertandingan di akademik maupun di non-akademik. Salah satunya keberhasilan dalam beberapa ajang olahraga yang diikuti para peserta didik kita yang ada di lingkungan sekolah, beberapa olahraga lari, dan karateka. Di fasilitas berkelanjutan melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, kami selalu mendorong dan membuat beberapa langkah untuk memfasilitasi para peserta didik biar berkemampuan bersaing tinggi di dalam setiap elemen acara atau pertandingan yang akan diselenggarakan oleh
pemerintah kita saat ini. Permasalahan dan solusi yang selama ini yang ada di SD Negeri 1651 Staka. Yang pertama, di dalam proses belajar mengajar seringkali terhenti karena kendala teknis yang tidak terduga. Kesalahan teknis maksudnya kemampuan inteligensi guru tersebut di dalam pengembangan IT masih kurang, dan pengembangan untuk penjajaran sebuah materi yang mau sampaikan masih kurang. Solusi yang kita lakukan dari sekolah adalah memberikan pengembangan pelatihan IT bagi para guru supaya berkemampuan untuk mengoperasikan pengembangan IT. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai menjadi tantangan yang serius. Yang keempat, disiplin dan rendahnya partisipasi aktif siswa. Solusi yang kita lakukan adalah penerapan sistem poin terukur untuk meningkatkan kedisiplinan kepada siswa dan kegiatan pembinaan karakter yang berkelanjutan. Evaluasi dan capaian kinerja yang ada di SD Negeri 1651 Staka. Ada beberapa evaluasi yang mau kami sampaikan. Yang pertama, evaluasi terhadap pencapaian standar nasional dan manajemen sekolah. Evaluasi akuntabilitas tentang kepemimpinan. Kualitas pembelajaran, pemenuhan standar isi yang relevan. Antusiasme dalam pembatasan kami fokus menjaga semangat belajar, memotivasi, dan saling bekerja sama. Capaian kinerja kepala sekolah di SD Negeri 1651 Staka ada beberapa bagian. Yang pertama, digitalisasi sistem transformasi menyeluruh untuk administrasi sekolah ke dalam ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah untuk pendataan yang saat ini melalui beberapa aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah kita. Program apresiasi, penerapan sistem penghargaan yang berkelanjutan terhadap tenaga pendidik dan para siswa yang berprestasi. Yang ketiga, kami fokus berkelanjutan optimalisasi terhadap sumber daya yang ada di lingkungan SD Negeri 1651 Staka. RTL, rencana tindak lanjut kami ke depannya untuk mengembangkan SD Negeri 1651 Staka, ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur. Karena untuk saat ini, infrastruktur yang ada di SD Negeri 1651 Staka hanya terdiri dari bangunan ruangan kelas, di mana kami belum memiliki ruangan kepala sekolah dan guru-guru. Karena kondisi ruangan kepala sekolah kita dan guru itu sekarang ini terdapat rusak berat. Baru yang kedua, secara nasional yang dilaporkan oleh pemerintah pusat kita melalui Dinas Pendidikan, bahwasanya nilai rapor pendidikan ini yang menjadi upaya kami paling utama untuk peningkatan kualitas peserta didik di dalam numerasi dan literasi. Kelemahan-kelemahan di dua hal yang tadi, ini yang perlu kami evaluasi untuk peningkatan hasil yang lebih baik ke depannya. Tiga, meningkatkan standar pendidik. Meningkatkan standar pendidik melalui beberapa program pengembangan kooperasional. Di antaranya, melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan bagi para tenaga pendidik untuk menunjang keabsahan dan inteligensi untuk pengembangan diri guru tersebut di dalam penyampaian proses pembelajaran di dalam kelas. Yang terakhir, membangun ekosistem sekolah yang kolaboratif dan bermutu tinggi demi masa depan pendidikan yang ada di SD Negeri 1651 Staka yang lebih baik. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Beberapa program perencanaan pengembangan dari SD Negeri 1651 Staka. Atas perhatian Bapak Pimpinan, Bapak Bupati Kabupaten Tapau Utara, begitu juga Bapak Wakil
Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Utara, saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan sebagai slogan pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Horas, horas, horas. Terima kasih.